Dasar-dasar Pendidikan Ki Hajar Dewantara oleh Fenty Devitasari. Pada bagian pertama, kita akan membahas mengenai pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Kata pendidikan dan pengajaran itu seringkali dipakai bersama-sama. Sebenarnya, gabungan kedua kata itu dapat mengeruhkan pengertiannya yang asli. Perlu kita ketahui bahwa pendidikan dan pengajaran mempunyai definisi yang berbeda, namun saling berkaitan. Pengajaran berasal dari kata mengajar. Pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Dalam pengajaran, terdapat transfer ilmu yang nantinya akan menunjang kecakapan hidup dan keterampilan diri peserta didik. Sedangkan pendidikan berasal dari kata mendidik, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di dalam pendidikan terdapat tuntunan kodrat dan juga pewarisan nilai kemanusiaan yang nantinya akan membantu anak menjadi manusia yang beradab, selamat, bahagia, dan berperilaku baik. Pada dasar-dasar pendidikan yang menuntun, pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya itu. Pendidikan yang menuntun dapat diibaratkan dengan petani yang memelihara tumbuh kembangnya tanaman. Misalnya, kalau sebutir jagung yang baik dasarnya jatuh pada tanah yang baik, banyak air, dan mendapat sinar matahari yang cukup, maka pemeliharaan dari petani tentu akan menambah baiknya keadaan tanaman. Kalau tidak ada pemeliharaan, sedangkan keadaan tanahnya tidak baik, atau tempat jatuhnya biji jagung itu tidak mendapat sinar matahari atau kekurangan air, maka biji jagung itu tidak akan dapat tumbuh baik karena pengaruh keadaan. Sebaliknya, kalau sebutir jagung tidak baik dasarnya, akan tetapi ditanam dengan pemeliharaan yang sebaik-baiknya oleh petani, maka biji itu akan dapat tumbuh lebih baik daripada biji lainnya yang juga tidak baik dasarnya. Dalam konteks pendidikan yang menuntun, tempat yang subur adalah sekolah. Sinar matahari yang cukup adalah agama, kebudayaan, sikap, dan lain sebagainya. Serta pengairan yang baik adalah ilmu. Di dalam proses menuntun, guru atau pendidik adalah sebagai pamong yang memberikan kemerdekaan belajar bagi peserta didik. Selain itu, juga bersikap terbuka mengenai hal-hal bermanfaat terkait budaya, baik secara lahir maupun batin. Guru juga harus bersikap waspada terhadap budaya luar, yang mana nantinya akan memutuskan untuk tidak meniru budaya atau melakukan penyelarasan budaya. Di dalam dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan kodrat alam dan kodrat zaman dalam pendidikan. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk. Hal ini berkaitan dengan lingkungan anak di daerahnya, yaitu sosial dan budaya setempat. Untuk kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan zaman ini pengajarannya berkaitan dengan keterampilan abad 21 yang tetap memasukkan muatan atau konten pengetahuan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya masuk pada budi pekerti.
Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Contoh seseorang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti, misalnya kejujuran, kecil kemungkinan melakukan kebohongan. Jika ia melihat hal yang bertentangan, ia akan merasa terganggu. Di sini dapat dilihat perpaduan antara kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif yaitu wawasan tentang kejujuran, afektif yaitu perasaan gelisah, dan psikomotor yaitu berperilaku jujur. Dalam pendidikan budi pekerti, Ki Hajar Dewantara menjelaskan keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua, serta interaksi sosial. Di sini, budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Peran guru juga diperlukan untuk menuntun peserta didik dalam mengembangkan kecerdasan pikirannya. Watak atau budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, sehingga kita sebagai pendidik perlu memahami kodrat itu dan dapat mendampingi tumbuhnya kecakapan budi pekerti murid dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dialaminya. Pembahasan selanjutnya yaitu sistem Among. Ki Hajar Dewantara mengenalkan sistem Among sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sungtulodo, yang artinya di depan memberi teladan, adalah guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid, menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Ing Madya Mangunkarso, yang artinya di tengah membangun kehendak, adalah guru diharapkan mampu membangkitkan semangat, berswakarsa, dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun. Dan yang terakhir, Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan, adalah guru tidak sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa sistem Among kita yaitu menyokong kodrat alamnya anak-anak yang kita didik agar dapat mengembangkan hidupnya, lahir dan batin menurut kodratnya sendiri-sendiri. Sekian penjelasan mengenai dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Terima kasih.